pastinya seputar seni budaya dan sejarah. Bagaimana kabarnya saudara? Pada hari ini kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa sobat lovers semuanya pastinya. Seperti biasanya kami ingin mengajak lovers untuk jalan-jalan di sekitar kawasan wisata Ubud Bali, salah satu kawasan yang sangat populer di kawasan Pulau Dewata Bali ya. Dan tepat di samping kami saat ini salah satu restoran yang cukup terkenal di kawasan wisata Ubud, restoran Rotus yang berdiri dari sejak tahun 80-an ya, cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan dari mancanegara. Restoran yang terletak di halaman dari Pura Taman Saraswati. Seperti biasanya sambil kita lihat kondisi situasi yang ada di sekitar kawasan ini, kawasan wisata Ubud Bali, kami juga ada sedikit cerita ataupun informasi yang ingin kami sampaikan. Jadi pastikan untuk tetap setia menyaksikan saluran kami ya hingga akhir nanti, agar tidak ketinggalan apa yang kami ceritakan dan juga apa yang kami informasikan. Baik, kembali sambil dapat kita saksikan situasi terkini di Jalan Raya Ubud. Di hadapan kami saat ini cukup ramai sekali kondisi lalu lintas ataupun lalu lalang para wisatawan yang berjalan kaki ya. Dapat kita saksikan. Memang kawasan Ubud Bali salah satu tempat yang paling ramai dikunjungi oleh para wisatawan ya, wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara. Entah itu saat musim liburan ataupun di hari-hari seperti biasanya. Jadi pastinya kita semua hampir setiap hari tentunya sudah tidak asing lagi dengan informasi baik melalui media sosial ataupun melalui media bahwa jalur di kawasan wisata Ubud mengalami kemacetan, bahkan makan waktu hingga berjam-jam ya, jika dalam kondisi yang sibuk seperti halnya siang atau di sore hari ketika jam-jam pulang kerja. Walaupun begitu masih banyak para wisatawan yang tetap datang memadati kawasan wisata Ubud Bali. Menariknya lagi, di tengah gempuran, di tengah serbuan para wisatawan yang berdatangan ke kawasan wisata Ubud Bali, seperti beberapa waktu belakangan ini isu kualitas udara menjadi persoalan baru khususnya di kawasan wisata Ubud Bali. Ironinya kali ini justru kawasan wisata Ubud masuk dalam kelompok daerah yang punya kualitas udara cukup buruk. Padahal tak seperti daerah-daerah lainnya, Bali tak memiliki pabrik yang menyebabkan polusi berat, apalagi Ubud yang terkenal dengan daerah pariwisata yang sejuk. Meski demikian, Ubud memang menjadi salah satu daerah yang menjadi hampir setiap hari langganan macet ya. Dari kami pribadi pun, jika urusan macet kami setuju, namun jika urusan polusi udara yang kurang baik, kami pun sepertinya masih meragukan tentang hasil survei tersebut. Bahkan menanggapi hal ini, Bupati Gianyar Imade Mayastra mengaku tidak paham dengan penilaian tersebut, sebab di kawasan wisata Ubud tidak ada pabrik, hanya objek wisata alam. Pohon-pohonnya masih banyak di sana atau di sini di kawasan Ubud Bali. Tak ada industri, yang ada adalah pariwisata. Tentu kami akan cari tahu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, ujar Bupati Gianyar Bali Mayastra. Melanjutkan tanggapannya, Bupati Gianyar Imade Mayastra mengaku akan berdiskusi dengan jajaran mengenai persoalan tersebut. Kami Bupati Gianyar akan mengkoordinasikan dengan mereka yang mengerti, karena industri tidak ada pasti sumbernya dari kendaraan motor atau mobil.
Apabila penilaian dari sisi volume dan polusi asap kendaraan, mungkin saja itu bisa terjadi. Baik, kembali dapat kita saksikan situasi di Jalan Raya Ubud. Cukup ramai lalu lalang kendaraan ya. Dari arah barat ke timur, begitu juga sebaliknya dari arah timur menuju ke arah barat. Jika kami rasakan pun dibanding dengan wilayah lainnya yang ada di Bali, kawasan wisata Ubud Bali, meskipun cukup ramai kendaraan, cukup ramai wisatawan, suasana masih terasa cukup sejuk. Suasana yang ada di sekitar kawasan ini pun kami rasa jarang sekali dirasakan di tempat-tempat lainnya. Tentu suasana yang sejuk seperti inilah yang menjadi incaran para wisatawan untuk berdatangan memadati kawasan wisata Ubud Bali. Suasana sejuk yang ada di kawasan Ubud Bali ini seakan menjadi tempat untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Kawasan wisata Ubud Bali pun juga menawarkan banyak pilihan tempat wisata yang seru dan menarik, seperti halnya wisata alam yang ada di Monkey Forest, hutan kera, hutan monyet, ataupun di sawah hijau, sawah teras sharing yang cantik di Tegalalang, bahkan di jalur trekking di Bukit Kampuan. Tentu wisata alam tersebut cukup terkenal kalangan para wisatawan karena memiliki alam yang asli dan juga sangat cocok sekali untuk yang ingin mencari ketenangan. Tempat-tempat yang telah kami sebutkan tadi tentu menawarkan pemandangan yang indah serta udara segar yang membuat para wisatawan merasa rileks dan menjadi lebih segar kembali. Baik, tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi petelovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang setia menyimak, menonton, serta mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan pun dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi petelovers semuanya pastinya ya. Kembali kami informasikan bahwasanya kami saat ini tengah berada di kawasan wisata Ubud Bali seperti hari-hari biasanya, sambil melihat kondisi terkini yang ada di sekitar kawasan ini ya. Terlihat cukup ramai sekali para wisatawan yang berjalan kaki hampir setiap harinya, bahkan kendaraan roda 2 dan 4 pun semakin hari semakin banyak yang memadati kawasan ini. Berdasarkan pantauan kami langsung di lapangan lalu lintas di sekitar kawasan wisata Ubud Bali, di sejumlah ruas jalan di kawasan ini mulai padat dan sibuk pada jam-jam tertentu seperti di siang hari ataupun di sore hari ketika para wisatawan yang berlibur ataupun para karyawan yang mulai kembali pulang ke rumah setelah bekerja menumpuk menjadi satu di jalan. Jadi jalan terasa penuh, volume kendaraan semakin meningkat. Pada saat itulah kemacetan pun tak dapat dielakkan lagi. Pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota pun juga telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengaturan lalu lintas bekerjasama dengan pihak-pihak terkait tentunya. Salah satunya dengan mengarahkan para pengendara agar tak melintas di pusat kota demi mengantisipasi kemacetan. Memang jika diibaratkan kawasan wisata Ubud Bali memiliki dua sisi koin. Satu sisi menggerakkan roda perekonomian
berkat kedatangan wisatawan yang semakin hari semakin ramai membeludak. Di sisi lain pun menimbulkan kepadatan lalu lintas imbas dari para wisatawan yang banyak sekali membawa kendaraan pribadi. Tak jarang pemandangan lalu lalang kendaraan bermotor sudah menjadi asupan sehari-hari. Kepulan asap knalpot di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari menjadi penanda bahwa setiap individu telah memulai rutinitasnya ataupun aktivitasnya, dari pagi bekerja, berangkat kuliah, maupun hanya sekedar pergi ke beberapa tempat lainnya, ataupun pulang beraktivitas dari berbagai kegiatan. Mobilitas sejatinya adalah kebutuhan hidup manusia setiap harinya ya. Mobilitas pergerakan masyarakat yang terjadi hampir setiap hari, terus-menerus bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kendaraan bermotor menjadi solusi yang banyak sekali digemari. Namun bagaimana masa depan nanti ketika mesin beroda ini terus merajalela? Pernahkah kita berpikir seberapa banyak kendaraan bermotor yang kita lihat setiap harinya di jalan raya? Mungkin jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu hingga jutaan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali pun mengatakan bahwasannya jumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di Pulau Dewata Bali meningkat hampir 2 kali lipat jika dibandingkan saat pandemi COVID-19. Jadi jumlah kendaraan yang terdaftar baik roda 2 maupun roda 4 sekitar 2,6 juta kendaraan, dan saat ini jumlah tersebut meningkat menjadi 4 juta lebih. Tentu hal tersebut menjadi salah satu faktor kemacetan yang terjadi di Pulau Dewata Bali ini ya, karena jalan yang ada di sekitar kawasan Pulau Dewata Bali ataupun di Ubud rata-rata memiliki jalan yang sempit, dan banyak juga jalan yang seharusnya tidak diakses pengendara dilalui justru malah dilewati kendaraan bermotor. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sendiri merupakan target pasar yang menggiurkan bagi para produsen kendaraan bermotor di luaran sana ya. Cepat atau lambat dampak negatif dari banyaknya kendaraan bermotor akan mulai dirasakan. Bahkan hingga terbesit di benak kami suatu pertanyaan, akankah jumlah kendaraan bermotor terus bertambah hingga suatu hari nanti jalanan tak lagi mampu menahan seluruh beban yang ada di atasnya. Bahkan jika kita perhatikan pesatnya penambahan jumlah kendaraan bermotor khususnya milik pribadi tak mungkin tanpa sebab masyarakat membutuhkan transportasi yang efisien, praktis, dan tentunya murah. Oleh karenanya kendaraan pribadi menjadi pilihan karena dapat menunjang mobilitas yang tinggi. Meskipun begitu, jika jumlah kendaraan pribadi terus melonjak setiap tahunnya, mobilitas pun akan terhambat karena kemacetan akibat volume kendaraan yang semakin meninggi. Menyikapi hal tersebut pun pemerintah tengah mengupayakan juga usaha terbaiknya untuk mengubah paradigma masyarakat dengan beralih ke transportasi publik ya, seperti halnya beberapa diantaranya adalah MRT ataupun LRT, teman bus, dan masih banyak lagi sebagainya yang hingga kini masih terus dikembangkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Semoga ke depannya nanti pun kami berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang pas untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di negeri kita Indonesia ini, terutama dalam kemacetan karena volume kendaraan yang semakin meningkat hampir setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya. Seperti yang telah kami sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya keramaian kemacetan seperti ini memiliki dua sisi koin yang berbeda. Satu sisi menggerakkan roda perekonomian berkat kedatangan para wisatawan ataupun para pelancong yang berdatangan. Sisi lain menimbulkan kepadatan arus lalu lintas imbas dari para pelancong wisatawan yang membawa kendaraan ataupun yang menggunakan kendaraan umum menumpuk menjadi satu di jalan raya yang cukup sempit khususnya di kawasan wisata Ubud Bali. Walaupun begitu tetap harus kita syukuri karena masih
dipercaya masyarakat wisatawan sebagai tempat tujuan wisata, bahkan tujuan wisata dari seluruh penjuru dunia. Dengan segala keunikan yang ada seperti mempertahankan budaya, tradisi seni, pelestarian alam, serta keyakinan kuat para masyarakatnya, tentu tidak salah jika Ubud dinobatkan sebagai salah satu tempat paling populer, tempat yang paling menarik untuk dikunjungi bagi para pelancong dalam negeri maupun pelancong dari luar negeri. Kami mewakili dari tim Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga apa yang kami sampaikan dan juga apa yang kami tayangkan dapat memberikan hiburan dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Lovers dari Bali.